salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Ainita Dartamanda dari Teknik Perminyakan B 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gas ideal, gas campuran, dan gas nyata. Sebagai fluida homogen dengan viskositas dan densitas rendah yang tidak memiliki bentuk atau volume yang independen, tetapi dapat mengembang untuk mengisi bejana. Nah, sifat-sifat gas itu juga berbeda dengan sifat zat cair. Kenapa? Karena jarak antar molekul dalam gas itu lebih jauh dibandingkan dengan zat cair. Gitu. Gas ideal. Nah, ini merupakan titik awal untuk mempelajari persamaan berikutnya, yaitu persamaan keadaan gas nyata. Nah, gas ideal memiliki beberapa sifat. Yang pertama, volume yang ditempati oleh molekul tidak signifikan dengan volume yang ditempati oleh gas. Yang kedua, semua molekul yang bertumbukan bersifat elastis sempurna, yaitu hilangnya energi pada saat tumbukan. Yang ketiga, tidak ada gaya tarik antar molekul atau antar molekul dengan dinding wadah. Ideal, kita akan menggunakan beberapa persamaan, yaitu persamaan Boyle. Secara eksperimental, mengamati bahwa volume gas ideal berbanding terbalik dengan tekanan untuk massa gas tertentu, yaitu ketika suhu konstan. Selanjutnya yaitu persamaan Charles. Volume gas ideal berbanding lurus dengan suhu untuk massa gas tertentu ketika tekanan yaitu konstan. Hukum Avogadro menyatakan bahwa dalam kondisi suhu dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas ideal mengandung jumlah molekul yang sama. Dapat 2,73 kali 10⁻26 molekul per pound mol gas ideal. Nah, hal ini setara dengan pernyataan bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, itu berat molekul gas ideal setara dengan satu berat molekul gas ideal lainnya. Massa jenis gas ideal. Karena massa jenis didefinisikan sebagai massa per satuan volume, persamaan keadaan dapat digunakan untuk menghitung massa jenis gas di berbagai suhu dan tekanan. Teori kinetik gas. Berdasarkan teori ini, molekul zat berada dalam keadaan konstan, di mana molekul padat dibatasi pergerakannya oleh gaya menarik yang menahannya di dekat getaran molekul pada pergerakan molekul yang sebenarnya. Molekul yang menabrak dinding dengan kecepatan v akan terikat dengan kecepatan min v tanpa mengalami kehilangan energi kinetik karena tumbukan bersifat elastis sempurna. Nah, perubahan momentum per molekul per satuan waktu adalah hasil kali dari perubahan momentum pertumbukan dan jumlah tumbukan per satuan waktu. Tekanan adalah gaya per satuan luas, sehingga tekanan pada setiap dinding wadah rumusnya dapat dilihat dari layar yang ditampilkan. Selanjutnya, gas ideal. Hukum Dalton tentang tekanan parsial. Tekanan total yang diberikan oleh campuran gas sama dengan jumlah tekanan yang diberikan oleh komponennya. Tekanan yang diberikan oleh masing-masing komponen gas dikenal sebagai tekanan parsial. Dalton menyatakan bahwa tekanan parsial dari setiap komponen dalam campuran gas sama dengan tekanan yang akan diberikan komponen jika komponen itu sendiri dan setiap komponen campuran bertindak sebagai gas ideal. Hukum Dalton juga disebut sebagai hukum aditif volume yang ditempati oleh campuran gas. Tekanan parsial yang diberikan oleh setiap komponen campuran gas dapat dihitung menggunakan persamaan gas ideal. Hukum volume parsial Amagat. Amagat menyatakan bahwa total volume yang ditempati oleh campuran gas sama dengan jumlah volume yang akan ditempati oleh komponen murni pada tekanan dan suhu yang sama. Hukum volume parsial Amagat analog dengan hukum tekanan parsial Dalton. Hukum yang ditempati oleh masing-masing komponen dikenal sebagai volume parsial. Selanjutnya, berat molekul semu dari campuran gas. Karena campuran gas terdiri dari molekul dengan berbagai ukuran, mengatakan bahwa campuran gas memiliki berat molekul tidak sepenuhnya tepat. Namun, campuran gas berperilaku seolah-olah memiliki berat molekul tertentu.
Berat molekul ini dikenal sebagai berat molekul semu. Berat jenis gas. Berat jenis suatu gas didefinisikan sebagai perbandingan massa jenis gas dengan massa jenis udara kering yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Perilaku dari gas nyata. Keadaan persamaan kompresibilitas. Persamaan keadaan ini adalah yang paling umum digunakan dalam industri perminyakan. Untuk rumusnya dapat dilihat dari layar yang telah ditampilkan. Faktor kompresibilitas juga dikenal sebagai faktor defisiensi gas, superkompresibilitas, atau faktor Z. Nah, kebalikan dari faktor kompresibilitas disebut juga dengan superkompresibilitas. Untuk Z faktor adalah rasio volume yang sebenarnya ditempati oleh gas pada tekanan dan suhu tertentu. Teman-teman dapat membaca untuk persamaan yang menyatakan kesesuaian persamaan kompresibilitas yang sesuai dengan campuran gas, sifat pseudokritikal dari heptanus plus, sifat pseudokritis gas jika komposisi tidak diketahui. Pengaruh komponen non-hidrokarbon. Gas alam biasanya mengandung hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan nitrogen. Keberadaan nitrogen tidak terlalu mempengaruhi faktor Z yang diperoleh dengan metode yang dijelaskan sebelumnya. Namun, keberadaan hidrogen sulfida dan karbon dioksida dapat menyebabkan kesalahan besar dalam faktor kompresibilitas yang diperoleh dengan metode yang telah dibahas. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyesuaikan sifat pseudokritis untuk menjelaskan perilaku yang tidak biasa dari gas asam ini. Ya, itu tadi presentasi dari saya mengenai gas ideal, gas campuran, dan gas nyata. Semoga apa yang telah saya sampaikan boleh berguna bagi teman-teman semua.